Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang bertemu dengan saudara pagi ini. Bagaimana kabarnya? Semua baik? Amin. Bulan ini kita mendengar khotbah tentang musim yang baru. Ya, new season. Musim yang baru. Kita di minggu pertama mendengar minggu kedua ya, kita mulai bersama Tuhan. Segala sesuatu harus dimulai bersama Tuhan. Lalu minggu lalu kita mendengar khotbah tentang berjalan bersama Yesus. Kalau kita sudah mulai dengan Tuhan, kita juga berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersama Yesus di setiap langkah kita. Ya. Terus pemimpin pujian minggu lalu saya nggak pakai janjian, saudaraku, tapi pilihan lagunya adalah tiap langkahku Tuhan. Kalau dulu nyanyinya gimana? Tiap langkahku Tuhan di mukaku. Kalau kita sudah mulai bersama Yesus, lalu kemudian kita melangkah dengan iman berjalan bersama Yesus, dan ada satu yang akan kita bicarakan pagi ini. Enggak begitu saja mudahnya berjalan bersama Yesus, karena harus ada apa yang namanya komitmen. Apa saudaraku? Komitmen. Ya. Ya. Mulai melangkah bersama Tuhan itu awal yang sangat baik. Tetapi tidak cukup hanya dengan melangkah begitu saja semaunya kita, tapi kita harus punya komitmen. Baik, kita baca bersama dalam Yeremia 4 ayat 3. Kita sama-sama berdiri. Kita membaca ayat ini. Demikian firman Tuhan Yeremia 4 ayat 3. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Bukalah bagimu tanah baru, dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Bukalah bagimu tanah baru di musim yang baru. Bukalah tanah baru. Ya. Saudaraku, kalau kehidupan pertanian sekarang bukan membuka tanah baru, tapi dulu, saudaraku, zamannya orang tua saya, kalau awal musim itu benar-benar membuka tanah baru. Yang sekarang hal itu dilarang pemerintah. Karena cara membuka lahan barunya adalah dengan membakar hutan, bakar. Ya, lalu musim hujan, setelah hujan turun beberapa hari, mereka tabur, membuka lahan baru, menabur, dan kemudian mereka pulang, mereka tunggu sampai waktunya menuai, mereka tuai. Itu pertanian zaman dulu. Nah, inilah yang dituliskan Alkitab dengan kondisi seperti pada masa itu. Setiap musim itu membuka lahan baru. Kalau musim kemarin membuka lahan baru di sebelah sana, musim ini nggak bisa di sana, nggak subur lagi. Dia harus cari tempat lain, dibakar lagi di sana, lalu ditaburi, subur. Gitu. Jadi setiap musim membuka lahan baru. Sekarang kan tidak, tanah yang ada diolah, dikelola dengan cara-cara modern. Nah, tapi ayat ini memberitahu kita bahwa ada sesuatu yang baru di setiap musim hidup kita. Ada sesuatu yang beda dalam setiap musim, dan pergantian tahun kita ambil itu sebagai momen untuk memulai sesuatu yang baru. Pada waktu-waktu lalu, saudaraku, kesaksian-kesaksian itu biasanya ditutup dengan komitmen. Coba saudara ingat ya. Semua kesaksian itu selalu ditutup dengan komitmen. Saya ingin kita coba ingat-ingat ke belakang. Ada Bapak Ibu Saudara yang
bersaksi pada masa 3, 4 atau 10 tahun lalu. Lalu dalam kesaksian, apakah itu kesaksiannya berkat, sakit atau apa, tapi ditutup dengan satu komitmen. Nah, kenapa sekarang orang nggak berani ambil komitmen? Kenapa? Saya ingin dari saudara, kenapa orang nggak berani ambil komitmen? Kenapa saudara tidak berani ambil komitmen? Tadi ada 2 contoh komitmen ya, memberi persepuluhan, lalu setiap beribadah rajin ya, rajin. Nah, kenapa tidak berani ambil komitmen? Ya, takut tidak bisa menepati janji, apa lagi? Ya, jadi saudara, kenapa sih orang ambil komitmen? Karena komitmen itu mendorong, mengingatkan kita, kamu ada janji loh, gitu ya. Jadi, saudaraku, kenapa kita nggak berani ambil komitmen? Karena tadi nggak berani, takut nggak menepati janji. Ketika takut menepati janji dan tidak berani ambil komitmen, hidup kita jadi seenaknya saja. Kita mengiring Tuhan semau gue. Ke gereja, kalau lagi tadi apa bahasanya, Mas, ya udah. Terus Pak Pendetanya tinggal nyanyi, saudara. Kau datang dan pergi. Itu nyanyian pendeta untuk jemaat yang datang semaunya itu. Bukan nyanyian itu. Kau datang dan pergi sesuka hati. Karena kenapa? Nggak punya komitmen, nggak ada dorongan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak cukup hanya dengan mulai dan melangkah. Kita harus punya komitmen secara pribadi. Ini penting, ya. Kita tidak bisa berjalan sendiri menghadapi berbagai rintangan yang menghadap. Kita perlu campur tangan Tuhan untuk membantu kita menyelesaikan masalah. Perlu ada komitmen dari diri kita. Perlu ada janji saya dengan Tuhan agar Tuhan tetap bersama kita di perjalanan ini. Dan sebaliknya, supaya saya bisa berjalan bersama Tuhan di perjalanan ini. Jadi itu komitmen, saudaraku. Yang pertama, saudaraku, komitmen untuk mengasihi Tuhan. Ya. Komitmen untuk mengasihi Tuhan. Saudara-saudaraku, kita semua telah mengalami kasih Tuhan. Amen. Saya nggak sebut amin, salah. Saya agak ke Inggris-Inggrisan sedikit dulu. Amen. Sampai tanggal 14 ya. Ya, saudara kelihatan tegang banget waktu dibilang komitmen, apalagi dibilang perpuluhan. Ya ampun, santai saja bro. Jadi saudaraku, mengasihi Tuhan, ketika kita ambil komitmen mengasihi Tuhan, kita punya sesuatu yang bisa kita tunjukkan. Kita semua mengalami kasih Tuhan, dan Tuhan telah mengasihi kita bahkan ketika kita masih berdosa. Bukan waktu saya baik, bukan waktu saudara sudah jadi baik, bukan. Waktu saya masih berdosa, bahkan ketika kita sedang berbuat dosa, Tuhan telah menyatakan kasih-Nya. Tuhan telah menyatakan kepeduliannya, bahkan rela mati untuk saya dan saudara agar beroleh hidup yang kekal. Karena kasih Tuhan yang besar itulah, Bapak Ibu Saudara, kita perlu merespon untuk mengasihi Tuhan dengan komitmen. Jadi tidak cukup dengan mengasihi Tuhan saja, tapi mengasihi Tuhan dengan komitmen. Ini saudaraku, mengasihi Tuhan, ya kita semua mengasihi Tuhan.
Tapi komitmen itu membuat kita mengasihi Tuhan terus-menerus. Komitmen mengasihi Tuhan itu membuat kita tetap mengasihi ketika kita dalam keadaan-keadaan yang tidak baik. Kita tetap mengasihi Tuhan. Waktu kita lemah, waktu kita kecewa. Kenapa bisa tetap mengasihi Tuhan waktu kita kecewa? Karena ada komitmen. Saudara pernah mengalami kekecewaan waktu dalam perjalanan mengiring Tuhan? Pernah? Saudaraku, ada banyak orang bilang kalau ikut Tuhan gak pernah kecewa. Sampai dulu nih ya, ada nyanyiannya. Tak pernah kecewa mengiring Yesus. Gak realistis lagu itu. Pernahlah kita kecewa. Gitu. Tapi komitmen untuk mengasihi Tuhan itu membuat kasih akan Tuhan itu tetap tumbuh. Dan itulah yang membuat obat atas kekecewaan kita. Kecewanya iya, tapi ada komitmen membuat kita bisa mengatasi kekecewaan itu. Kita merespon kasih Tuhan itu dengan komitmen. Tetap mengasihi Tuhan. Matius 22 ayat 37, 38. Ya, Matius 22 ayat 37, 38. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hubungan kita dengan Tuhan tidak ditandatangani dengan meterai seperti orang menikah, gitu ya. Ada catatan, ada sertifikat, ya. Mungkin kita bisa kan baptis, bukan baptis itu bukan perjanjian kita dengan Tuhan, bukan komitmen kita dengan Tuhan. Baptis itu adalah bagian dari ketaatan, bukan komitmen kita. Saudaraku, tidak ada hal yang mengikat tertulis secara hukum yang membuat Tuhan satu kali bisa menuntut kita, kamu kenapa enggak mengasihi saya? Enggak. Perlu ada komitmen pribadi dari kita, sehingga ikatan itu adalah ikatan, dalam bahasa yang gampang dimengerti itu, ikatan itu adalah ikatan batin. Ya. Kalau ikatan batin itu tak terpisahkan, saudaraku. Kenapa orang bercerai? Padahal ada selembar surat, ternyata selembar surat itu enggak bisa mengikat kelangsungan pernikahan. Selembar surat enggak bisa. Apa yang bisa mengikat? Komitmen. Komitmen yang bisa mengikat. Selembar surat selalu dibikin setiap ada pernikahan. Tapi setiap kali ada perceraian. Padahal ada selembar surat. Ternyata selembar surat tidak bisa mengikat dua orang terus-menerus. Yang bisa mengikat itu adalah satu ikatan hati, ikatan batin yang namanya komitmen. Kita dengan Tuhan gitu juga. Enggak ada selembar surat kita dengan Tuhan, enggak ada. Yang mengikat kita adalah komitmen kita. Komitmen kita dengan Tuhan untuk mengasihi. Ya. Ayat ini mengatakan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Bertahap banget saudaraku ya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Itu enggak kelihatan semua, ada di dalam hati. Tapi dengan segenap kekuatan kelihatan enggak? Kelihatan karena dilaksanakan. Hari ini saudara melaksanakan komitmen saudara mengasihi Tuhan dengan kekuatan saudara untuk melangkahkan kaki ke gereja. Ya. Dengan melangkahkan kaki berdoa pada hari Rabu.
dengan melakukan perintah-perintah yang lain. Jadi saudaraku, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Tidak bisa saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan sepenuh hati, tapi nggak pernah ada realitas. Tidak ditunjukkan dengan kekuatan. Jadi pagi hari ini saudaraku, kasihilah Tuhan, bukan hanya dengan hati, tapi sampai pada dengan kekuatan. Kalau tidak ditunjukkan, itu tidak segenap hati. Itu hanya setengah hati. Iya, hanya setengah hati. Kalau setengah hati berarti masih ada setengah hati yang lain tersisa. Nah, setengah hati yang lain yang tersisa ini Bapak Ibu Saudara, bisa menjadi tempat, bisa menjadi ruang untuk berbagai hal termasuk pelanggaran dan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Setengah hati yang lain. Ya. Tapi kalau kita tunjukkan dengan kekuatan, berarti kita sepenuh hati, bukan dengan setengah hati. Kalau hanya setengah hati, saya katakan masih ada ruang untuk berbagai hal, pelanggaran dan hal lain yang bertentangan dengan firman Tuhan. Masih ada ruang untuk malas. Masih ada ruang untuk selingkuh dengan Tuhan. Masih ada ruang untuk sembunyi. Iya saudaraku, masih ada ruang untuk hal-hal yang lain. Jadi marilah Bapak Ibu Saudara pagi hari ini, kita mau mengasihi Tuhan benar-benar dengan satu komitmen. Sehingga kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, segenap jiwa, akal budi, dan segenap kekuatan. Yang kedua, komitmen untuk taat pada firman Tuhan. Ya, komitmen untuk taat pada firman Tuhan adalah melakukan firman Tuhan secara benar, sungguh-sungguh, dan terus-menerus. Ya, komitmen taat pada firman Tuhan adalah melakukan perintah Tuhan secara benar, sungguh-sungguh, dan persisten, terus-menerus. Ya, ya kita baca saja sama-sama. Yuk, dari saya ucapkan komitmen taat, nanti melakukannya sama-sama ya. Komitmen taat pada firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan secara benar, sungguh-sungguh, dan persisten. Ya, amin. Terus menerus. Seringkali saudaraku ada orang yang merasa taat, merasa melakukan firman Tuhan, tapi tidak terus menerus. Kalau dibilang sudah melakukan ini, sudah satu kali. Iya, satu kali. Di awal tahun saja misalnya, atau di akhir tahun saja misalnya. Dia merasa sudah. Yang Tuhan mau bukan satu kali, tapi terus menerus. Ya, terus menerus. Jadi komitmen untuk taat adalah melakukan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh secara rutin. Bisa ditambah sedikit. Secara rutin, terus menerus. Nah, di sini perlu komitmen saudaraku. Kalau satu kali gampang, tapi untuk terus menerus, ya. Contoh ibadah saja tadi ya, ibadah. Kalau janji minggu depan mau datang, diusahakan bisa. Tapi kalau janji 52 minggu untuk datang, nggak bisa. Bisa nggak? Kalau menepati janji, insya Allah ya. Menepati janji mungkin tidak bisa, mungkin ya. Bisa saja kita sakit, betul? Bisa saja ada keperluan-keperluan mendadak lainnya, bisa kan? Tapi yang penting di sini berani nggak kita ambil komitmen?
Ini keputusan saudaraku. Saya kasih tahu saudara, ini masih bulan Januari. Tidak ada yang terlambat untuk saudara ambil komitmen untuk 48 minggu ke depan. Iya saudaraku. Semua berawal dari komitmen. Kalau kita sudah ambil komitmen, terus ternyata ada halangan, ada ini itu. Tetapi itu sesuatu yang memang membuat kita benar-benar tidak bisa, bukan terjadwal saudaraku. Gitu. Jadwal bisa digeser. Jadwal bisa digeser saudaraku. Nah saudaraku, kalau komitmen ibadah saja kita nggak berani, apalagi komitmen pelayanan. Iya saudaraku. Karena dimulai dari komitmen ibadah, baru bisa ambil komitmen pelayanan. Haleluya, puji Tuhan. Ulangan 28 ayat 1 sampai 6. Ya. Saya akan bacakan firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengar firman Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumi dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Saudara-saudariku, Tuhan kasih tahu ke orang Israel, jika engkau mendengar suara Tuhan dan melakukan. Jadi bukan cuman mendengar, tapi apa saudaraku? Melakukan. Namanya apa saudaraku? Taat. Punya komitmen untuk taat. Tuhan bilang, Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Taat saudaraku. Jadi taat itu diperlukan sekali. Seringkali kita dalam bahasa karismatik mengklaim Tuhan, mengklaim janji Tuhan, mengklaim firman Tuhan, tapi tidak mau taat, nggak mau taat. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu dengar firman Tuhan dan melakukannya, Tuhan bilang apa? Segala berkat ini akan datang kepadamu. Segala berkat ini akan datang kepadamu. Jadi yang datang apa saudaraku? Berkat. Seringkali kita kejar berkat. Sesuatu yang dikejar pasti lari. Taat saja. Patuhi firman Tuhan, berkatnya akan datang. Seringkali kita sampai memimpikan ini dan itu, mencita-citakan semua, dan dengan sekuat, dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan mengejar apa yang kita impikan. Saya bilang segala yang dikejar pasti lari. Tapi Tuhan bilang kalau engkau mendengar dan melakukan, segala berkat ini akan datang. Berkatnya yang datang. Kuncinya taat. Ya. Taat. Ambil komitmen untuk taat. Ambil komitmen untuk taat. Taat bukan untuk satu saja. Setidaknya hari ini ada 2 yang sudah disampaikan pernah di komitmen di kesaksian, ada 2, ibadah perpuluhan. Saudaraku, itu baru sebagian kecil. Karena ada bagian yang lain yang harus kita taati. Dan kalau kita taat untuk hal-hal tersebut, segala berkat ini akan datang ke rumahmu. Akan datang ke pundi-pundimu, akan datang ke dompetmu.
Yang mengatakan amin diberkatilah. Ketaatan membutuhkan komitmen agar ada motivasi. Motivasi dari dalam. Jadi ketaatan itu membutuhkan komitmen, bukan sekedar taat. Kalau ada komitmen, ada dorongan, ada motivasi dari dalam diri kita untuk melakukannya. Berpegang pada perintah Tuhan, taat pada Tuhan, ada janji berkat. Ya, segala berkat ini akan datang. Kita patuhi firman, komit untuk taat. Dikatakan di sini, saya rangkum ayat-ayat tadi, diberkati pekerjaan, ya, sukses dalam karir. Jadi seorang yang komitmen untuk taat pada Tuhan, ya, diberkati pekerjaan, sukses dalam karir, diberkati dengan segala hal yang kita butuhkan. Amin. Haleluya. Terus saudaraku, ini menarik ini. Diberkatilah buah kandunganmu. Diberkatilah buah kandunganmu. Ya. Saudaraku, tadi kesaksian untuk mendapatkan seorang anak perlu proses yang panjang. Saudara-saudaraku, usaha-usaha itu diperlukan, tapi kalau Tuhan gak kasih, tetap gak bisa. Kita gak punya kalau Tuhan gak kasih. Nah, salah satunya yang diperlukan adalah taat. Tuhan bilang kalau engkau mendengar, melakukan, kandungan dibuka. Bisa dibalik enggak? Kenapa enggak dikasih buah kandungannya? Berarti bisa dibalik. Berarti kita enggak taat. Kita enggak patuh pada firman. Nah, saudaraku, diberi keturunan. Dan saudaraku, yang saya lihat lagi saudaraku, bukan cuma orangnya yang dibukakan kandungannya, ternaknya juga. Kembali dibicara berkat ternak itu adalah pada masa lalu itu sumber keuangan keluarga. Jadi itu pekerjaan. Jadi kalau ternaknya dibukakan buah kandungannya, berarti ternaknya jadi tambah banyak, berkatnya jadi tambah banyak. Ya, berkatnya jadi tambah banyak. Saudaraku, kenapa pendeta di Toraja piara babi? Saudara tahu nggak? Bisa lebih banyak dari jemaatnya, saudaraku. Babinya pendeta di Toraja. Kenapa? Kenapa? Bukan, karena jemaatnya kasih perpuluhan babi. Masa udah kasih perpuluhan babi gimana? Kalau saudara kasih saya perpuluhan babi, ya saya pelihara dong. Iya kan? Saya pelihara. Dulu di kampung kasih perpuluhannya ayam. Ya, lagi kebaktian ayamnya dibawa gitu ya. Ya namanya di kampung, saudaraku. Terus ditaruh di kurungan gitu ya, diikat tapi di kurungan. Kan terus dia di situ kan, wangi gitu. Belum lagi pendetanya tekankan yang tinggi terus dijawab haleluya, dia kukuruyuk. Ya sesuai dengan yang dari jemaat, itu hidupnya hamba Tuhan. Diberkati, dipelihara, dilindungi, dan diberi kesehatan. Ketaatan itu berujung pada perlindungan, penjagaan, dan diberi kesehatan. Ya sekarang orang bilang penyakit itu bermacam-macam. Orang Kristen juga gak kebal, saudaraku. Tapi Tuhan sembuhkan, Tuhan jagai, ya. Tuhan beri pertolongan, dan lain sebagainya. Baik saudaraku, itu komitmen untuk taat dengan segala janji berkatnya.
Lalu saudaraku ini, komitmen untuk setia pada Tuhan. Iya, komitmen untuk setia pada Tuhan. Sifat yang tidak mudah ditemukan dalam diri seorang itu adalah setia. Perlu waktu yang banyak, perlu waktu yang panjang untuk menguji, untuk membuktikan bahwa seorang itu setia. Iya. Kalau baru sehari, seminggu, nggak bisa dibilang setia. Boleh dibilang baik. Ya. Boleh dibilang perhatian. Kalau setia? Enggak cukup dengan 1 hari, 2 hari. Ketika terjadi hal yang sulit, kenyataan yang tidak sesuai harapan, seorang bisa saja memilih untuk tidak setia. Dengan berbagai alasan yang masuk akal. Jadi kalau orang cari alasan itu carilah yang masuk akal. Kalau alasan gak masuk akal langsung diketawain saudaraku. Jadi untuk tidak setia, carilah alasan yang masuk akal. Gitu. Ya, saudaraku, tidak sedikit di awal kelihatan begitu setia, tetapi kemudian luntur ketika masalah membentur. Kesetiaan banyak orang sering bergantung pada cuaca, termasuk kesetiaan berbakti. Ada yang senyum itu. Iya saudaraku, kesetiaan seringkali bergantung pada cuaca, pada musim. Ada orang kalau musim susah hidupnya rajin banget ke gereja. Tapi ada orang lain waktu banyak berkat ke gereja. Ada yang seperti itu, tergantung musim. Ya. Setia itu perlu waktu panjang untuk membuktikan. Tapi kalau kita punya komitmen, Tuhan jagai kita untuk tetap setia. Amin. Ya, Mazmur 31 ayat 24. Kelihatannya nggak ada di catatan itu ya. Mazmur 31 ayat 24. Firman Tuhan tertulis demikian. Kasihilah Tuhan hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan. Ya. Jadi orang yang setia itu dijaga oleh Tuhan. Orang yang setia dilindungi oleh Tuhan. Ulangan 5 ayat 32 tadi sudah ditayangkan juga. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ya, minggu lalu saya katakan perjalanan hidup kita ini banyak persimpangan, saudaraku. Ya, kita perlu pemandu. Kita perlu firman Tuhan untuk memandu kita supaya enggak tersesat. Dan Tuhan bilang kalau kita enggak menyimpang, Tuhan berkati, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Nah, perlu komitmen untuk tetap setia, melakukan perintah Tuhan, melayani Tuhan, beribadah dengan setia, apapun yang terjadi dan apapun cuacanya. Itu sebabnya perlu komitmen pada awal tahun ini sebelum kita melangkah lebih jauh. Dulu waktu saya jadi ketua kaum muda, saudaraku, ada komitmen yang diambil sesama kaum muda. Kalau hujan, asalkan tidak hujan batu, tetap ke gereja. Ini tidak peduli dengan cuaca. Kalau sakit, asalkan nggak bisa bangun, tetap ke gereja. Itu namanya komitmen. Dan waktu hujan besar, saya nggak khawatir teman-teman nggak datang. Karena sudah komitmen. Iya saudara.
Itu contoh kalau kita punya komitmen tuh ada dorongan. Dan saya yakin kalau kita ambil komitmen, Roh Kudus menolong kita dan memberi kekuatan untuk menepati janji dan komitmen kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, bukan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali, tak akan pernah ku sesali. Jangan pernah kita menyesal mengiring Yesus dan mengambil komitmen untuk taat setia mengasihi Tuhan seumur hidup kita. Yes, yes Tuhan. Haleluya. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Terima kasih Bapa di sorga buat berkat Tuhan yang limpah pada kami. Kami akan pulang, sertai dan lindungi kami. Berkati setiap pribadi, berkati setiap keluarga. Limpah berkat Tuhan, bukan hanya jasmani, tapi limpahi juga kami dengan berkat-berkat rohani, damai sejahtera, sukacita. Beri kami kesehatan senantiasa. Pimpin kami pulang, sertai di jalan, lindungi kami. Jemaat Tuhan yang telah mengembalikan 1/10, memberikan korban persembahan untuk kas gereja, memberikan persembahan untuk Paskah. Tuhan, Engkau yang melawat dan memberkati kembali lipat ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus. Persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang sampai Maranatha. Kami berdoa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Sekian kebaktian, Tuhan Yesus memberkati.